Oke, gambaran project yang kita akan buat nanti saya kasih gambaran dulu. Eh, dalam hal ini saya akan memakai testingnya dilakukan menggunakan HP Redmi 5, ya, agak lama ya. Kemudian menggunakan Android Studio. Anda bisa menggunakan eh, apa namanya editor yang lain juga. Untuk melihat menampilkan isi dari HP saya menggunakan mirror dari Genymotion. Oke, gambaran aplikasinya ada splash screen 2 detik, kemudian nanti saya ngetikkan di sini uh, ini misalkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, login. Ya, oke, itu akan masuk ke halaman utama. Dimana di halaman utama ini kita nanti akan masuk ke fungsi-fungsi untuk menambahkan tugas. Kemudian dari ini sign up bisa masuk, back, sign up, atau dari sini login juga bisa. Oke, itu aplikasi yang akan kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke startup project. Kemarin saya sudah mengkopikan pada waktu kelas template project yang sudah saya beri menggunakan namanya Todo App Poliwangi. Kemarin saya share di Google Drive. Kemudian ini perlu diekstrak. Ya, bentar. Oke, langkah pertama adalah silahkan ekstrak Todo App Poliwanginya. Karena di sini sudah saya akan ekstrak ke sini. Oke, bisa proses. Oke, sudah berhasil diekstrak. Kemudian saya dari Android Studio akan membuka programnya. Kemudian ya, Anda bisa menggunakan file atau saya close file, atau kalau sudah ada project sebelumnya Anda bisa menggunakan file open, ya. Saya masuk ke Todo App Poliwangi dan open ini. Kemudian saya buka new window. Kalau Anda silahkan buka this window. Ya. Oke. Masih loading. Ketika proses loading selesai, silahkan dijalankan dulu untuk mengecek apakah sudah berhasil di running atau enggak. Oke, masih proses untuk build. Kalau dilihat aplikasi ini saya gambarkan foldernya. Oke, aplikasi ini terdiri atas beberapa folder. Oke, hati-hati ada di sini install, silahkan diinstal. Kalau enggak dia tidak akan bisa kalau anda telat dia akan deny. Oke, di sini sudah dibuatkan tampilan untuk login, tapi untuk kliknya belum bisa karena kita belum kasih action apa-apa, jadi masih kosong. Ini loginnya. Kemudian itu ada di bagian view UI, login activity kosong ya. Kemudian sign out activity, kemudian main activity.
Splash juga sudah dibuatkan. Saya tidak membuatnya dari nol untuk menghemat waktu. Ya, karena kita lebih fokus untuk membuat API-nya. Bagian to-do masih kosong. Kemudian interface, adaptor, util, oke, helper dan network ini keperluan untuk di bagian splash screen tadi untuk mengecek apakah ada network atau enggak ini ya. Jadi ketika masuk itu HP Anda itu dicek apakah ada jaringan atau enggak. Kemudian ini model juga masih kosong. Oke, kita akan lanjut untuk memulai project. Oke, langkah pertama untuk membuat project ini adalah kita memerlukan library untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Postman. Yaitu yang dilakukan Postman adalah meminta ketik URL ini, melakukan request pada URL ini, kemudian menyertakan data yang akan dikirim. Misalnya untuk login, kita ngetik URL ini, kemudian kirimkan parameternya, kemudian kirim. Ya, nah bagaimana melakukannya secara di coding atau di programming, dan kemudian juga membaca responnya, hasil dari pengiriman data kita. Nah, di Java ada yang namanya retrofit. Retrofit ini adalah library untuk melakukan HTTP client. HTTP client itu browser kita Chrome ini juga HTTP client ya, di mana dia menyediakan tempat untuk melakukan request. Ya, seperti ini. Nah, masalahnya kalau di Java bagaimana caranya request halaman seperti ini dan juga menampilkan hasil responnya. Nah, itu ada library yang namanya retrofit. Ini untuk Java. Dan prosedur pemakaiannya seperti ini. Nah, langkah pertama untuk bisa memanggil API dari web kita yang ada di localhost dalam hal ini adalah menambahkan library retrofit ke dalam project kita. Jadi Anda masuk ke bagian Gradle. Di bagian terakhir ada dua macam Gradle, yaitu Gradle di scope project dan scope modul. Anda ngeceknya di bagian modul. Ini dependensi. Ya, Anda menambahkan gini ya, apa namanya? Menambahkan library dengan menempatkan sintaknya di sini. Bagaimana caranya menambahkan? Anda bisa masuk ke bagian di sini, mungkin masuk ke GitHub-nya. Ya, GitHub. Kemudian versi terbaru adalah 2.9.0. Jadi caranya menempatkan petunjuk penginstalan. Nah, ini dia. Ini implementation. Ini saya buka di new tab ya. Anda lakukan ini. Ya. Oke, untuk nambahkannya Anda tinggal copy sintak ini. Ctrl C, saya bawa ke Android Studio. Ctrl V. Kemudian dan satu lagi Anda butuh
untuk JSON. JSON adalah JSON converter yang dibuat oleh Google. Anda perlu mengganti dengan ini. Ctrl C, sorry, harus ini. Kita taruh di bawah dulu, Ctrl V. Ini harus di copy lagi. Ctrl C, kemudian Ctrl V lagi, tapi bagian ini diganti. Ctrl X di bagian Ctrl V. Nah, ini titik 2. Insert latest version. Latest versionnya nanti biar mudah diganti-ganti, kita masuk ke Build Project. Di bawahnya kita tambahkan di sini retrofit version. Ya, sama dengan yang terakhir adalah kita cek tadi dari GitHub. Posisinya adalah terakhir 290. The latest, ya, latest char adalah 290. Berarti 2.9.0. Ntar balik lagi ke sini, maka versionnya ngambil dari variabel $latest equal latest retrofit version. Bentar, ada yang error. Simpan. Oke, kayaknya tanda petiknya harus double. Ya. Kemudian ini juga sama. Fit version. Perhatikan bahwa antara ini dua dan berikut ini jangan ada spasi. Karena kemarin saya sudah nyoba ada spasi di sini, misalnya kayak gini, ternyata error di belakang. Oke, sesudah berhasil seperti ini, Anda lakukan sinkron. Nah, sinkron ini akan mendownload library yang dibutuhkan, yaitu retrofit 2 untuk retrofit dan juga converter JSON-nya. Oke, ini sudah berhasil.